Yo. Kembali lagi di podcast YouTube Gak Jelas ini di masa pandemi corona. Sekarang saya bersama Kang Husni. Gimana kabar Kang Husni? Sehat sih Mas, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya. Kang Husni kemarin lagi rame nih di sosial media nih antara pulang kampung dan mudik nih di tengah pandemi. Mas Husni gimana? Udah nggak pulang kampung berapa minggu nih Mas Husni? Nggak, mungkin saya juga nggak tahu saya termasuk orang yang mudik apa pulang kampung. Oh iya. Karena kenapa dari dua kategori itu kayaknya nggak termasuk Mas? Nggak termasuk. Karena kan kalau pulang kampung saya berarti selamanya. Ya. Nanti setelah ini lama lah di rumah walaupun nggak selamanya. Atau mudik nanti pas saya lebaran. Kalau saya kan biasanya pulang pergi Mas, setiap minggu dari Jakarta Tasik gitu, tiap minggu pulang pergi. Jadi Kang Husni ini ada ini ya, keluarganya di Tasik tapi kerjanya di Jakarta. Dan itu emang rutin pulang ya? Pulang setiap minggu sekali. Makanya saya bingung, saya masuk kategori yang mudik apa yang pulang kampung. Iya. Terus gimana Kang Husni di masa corona pandemi ini, gimana Kang Husni? Pulangnya gimana? Lancar nggak? Waduh, enggak Mas. Aduh. Karena kan sempat sih beberapa lalu gitu, saya nekat-nekat aja walaupun pemerintah udah melarang, tapi kan berhubung anak dan istri di sana menanti gitu. Saya sempatlah beberapa kali pulang gitu, walaupun udah ada larangan ya. Nah, sekarang ini kan tapi belum PSBB waktu itu ya? Setelah PSBB saya sudah, tapi gini, saya sebelum PSBB udah balik. Iya. Nah, tapi pas kesininya lagi sudah PSBB gitu loh. Nah, setelah PSBB ini saya belum pulang lagi sampai sekarang. Gitu loh, Mas. Itu gimana Mas, bisa digambarin nggak Mas waktu pulang gimana tuh kondisinya tuh? Ya kalau orang-orang di sana atau gini, sebenarnya kan ketika saya di perjalanan sih mulai kayak saya pulang, tapi rasa khawatir itu tinggi. Ketika di jalan misalkan di bis saya harus pakai saya udah mempersiapkan pakai sarung tangan, pakai jaket yang kupluk, masker segala macam itu ya, secara persiapan sih aku seperti itu ya Mas. Nah, ketika pulang pun sampai di sana kadang saya agak malu-malu sama tetangga gitu. Dan setelah dilihatin nggak sama tetangga itu kayak? Dilihat, nggak tahu sih ya, mungkin dia ngeliatin dari dalam dari Jakarta. Gitu loh. Cuman saya memang menjaga jarak sih. Kalau misalnya ketemu saya paling ngobrol jauh-jauhan, misalkan kan lumayan kan dia itu di rumah saya sama di rumah tetangga kan misalkan seberang-seberangan. Kemudian saya nggak nyapa jauh, nggak nyapa deket gitu loh. Kita ini juga social distancing ya Mas ya? Iya. Ini social distancing apa lah Mas. Terus gimana Mas? Nah, dan yang terpenting ketika saya di rumah tuh saya nggak keluar Mas, jarang banget keluar. Kalau memang ada keperluan misalnya saya beli gas, beli air, paling keluar. Tapi kalau enggak ya saya di rumah aja Mas, keluarga gitu. Terus gimana Mas, sekarang sudah di Jakarta berarti nggak bisa pulang lagi ya dengan semakin meningkatnya jumlah PDP dan ODP, gimana? Nah, dengan mungkin lebih tepatnya dengan aturan pemerintah yang mulai ketat gitu loh Mas. Karena kan kalau lihat di berita-berita saat ini ketika di tanggal 24 ini kan mulai ada nggak boleh banget ya, nggak boleh masuk, boleh keluar masuknya Jabodetabek. Kalau lihat di berita kan yang naik bis atau kendaraan pribadi yang mau mudik itu disuruh putar balik ke Jakarta. Gitu ya? Saya sih lihat di berita, saya juga belum tahu nih. Saya juga mau pulang gimana gitu. Sementara kan anak katanya udah ngigo Mas. Ya Allah. Pengen ketemu. Itu umur berapa sekarang? 2 tahun, yang satu udah 2 tahun lebih lah gitu. Mungkin 2 tahun 4 bulanan. Terus yang kedua baru berapa ya? 50 harian lah, sebulan lebih Mas. Ya, Mas ya? Gitu. Jadi begitu Mas Yuda. Yang kedua ini baru lahir berarti ya? Baru lahir, ya. Jadi lahirnya itu pas mungkin beberapa hari setelah pengumuman kasus 2 orang yang positif COVID itu. Maret ya berarti? Maret tanggal berapa ya, aku lupa ya. Tanggal 4 Maret. Tapi kalau orang kayak Kang Husni ini jadi serba salah juga ya, serba salah. Tapi setidaknya di rumah itu ini ada kekhawatiran juga teman anak-anak itu kan ya. Nah itu sih sebenarnya. Mungkin kemarin tuh pas pulang masih bisa pulang, walaupun dengan transportasi terbatas.
Tapi ya itu yang jadi masalah, kan ada beban mental ketika kita merasa dari zona merah atau misalkan dari epicentrumnya COVID itu Jakarta lah terutama, kemudian kita harus pulang ke kampung halaman tuh kan kayak merasa aduh gitu gimana gitu mas, minimal dengan apa selain sama tetangga sama diri pribadi juga kan kita harus melindungi keluarga. Memang serba salah sih mas. Terus pulang gimana nggak pulang ngasih gimana. pengertian buat si kecil gimana mas? Mungkin si kecil nggak begitu mengerti ya. Memang kadang sesekali nanyain ayah mana, ayah pulang lagi, misalkan kayak kemarin kan ketika saya pulang saya bilang nanti ayah berangkat ya, iya kesini lagi ya, tapi nggak tahu sampai kapan gitu. Walaupun dia nggak ngerti, tapi kan yang kadang meyakinkan istri juga kan, dia harus mengurus anak kedua, kemudian harus menguatkannya, itu yang paling berat sih mas. Kalau anak-anak mungkin belum begitu mengerti ya, yang paling berat sih kan istri sih. Itu kan butuh kita. Iya. Kalau lagi ini mas ya apa? Bayi baru lahir ya? Kan kita juga takutnya ya merasa enggak bisa mas gimana? Bisa nggak? Iya mas. Ini barusan mas ini dia nggak keluar lagi, gimana ceritanya mas? Iya mas. Iya mas. Begitu mas, itu yang paling susah sih. Terus sarapannya apa mas? Sarapan, sahur dong. Harapannya gimana tuh? Harapannya gimana? Oh harapan. Ya harapannya memang COVID ini segera berlalu mas. Berat sih, toh bukan masalah bisa atau enggaknya pulang gitu, tapi bagaimana kita bisa bebas juga beraktivitas di rumah. Gitu. Kalau misalkan bisa pulang makin bisa gitu, maksain atau segala macam dengan cara masih bisa. Tapi kan kita nggak bebas juga di rumah. Taruh misalkan saya bisa pulang nih mas, kayak kemarin saya masih bisa pulang, dan saya kan seharusnya ketika dari Jakarta nih keluar Jakarta kan, apalagi maksudnya kerja di ini ya mas ya, di kantor yang apa 11 sektor bisnis yang dibolehkan untuk terus bekerja ya, nggak harus work from home ya. Gitu. Iya. Kerja di mana maksudnya? Kerja di industri apa? Di industri media mas. Iya. Di industri media biasa, jadi kita tetap bekerja seperti biasanya. Seperti Mas Yuda saat ini kan tetap bekerja. Iya. Tapi ada work from home nggak mas? Ada gitu. Kemarin saya beberapa waktu lalu yang pulang itu kan saya bisa di rumah berapa hari gitu. Misalkan kalau nggak ada syuting nih mas, nggak ada syuting atau nggak ada liputan, ya udah saya ini dulu pulang ke rumah, kemudian masih bisa beberapa hari. Walaupun ya itu sih saya merasa masih nggak bebas gitu, kayak masih punya beban gitu loh, takut terhadap keluarga, karena kan nggak tahu apa yang kita bawa, dan di perjalanan juga nggak tahu seperti apa gitu. WFH sih ada ya mas, tapi kadang kalau lagi di sini pengen ke kantor. Bukan, kalau lagi bener. Kalau di sini percuma gitu merasanya. Saya makanya kenapa ngantor mulu ya, percuma juga di rumah gitu. Di rumah malah apa mas? Malah pusing sendiri. Mumet mas. Iya, kasihan anak-anak. Kecuali kalau misalkan orang-orang yang keluarganya di rumah lengkap gitu, dekat di sini gitu. Ya mungkin lebih enak WFH-nya. Iya. Ya saya juga di sini di kantor juga sepi sih sebenarnya gitu loh, karena banyak juga yang WFH. Tapi setidaknya ada yang bisa ajak ngobrol lah. Iya. Itu nggak kayak di kosan sendiri. Tapi udah ini nggak sih, kamusnya udah nyoba-nyoba nggak sih, kan orang-orang tuh ada tuh WFH untuk menyiasati kebosanan tuh ikut kayak webinar atau Zoom atau apa. Pernah nggak nyobain Mas Ismi? Belum pernah nyoba. Atau nonton Netflix ya gitu kan? Enggak lah, paling nggak di kosan. Sekarang harusnya banyak tadarus mas, udah bulan puasa. Oh iya, bulan puasa. Iya, itu sebenarnya harusnya kesempatan ya. Iya kesempatan. Kesempatan untuk sehari sampean bisa dapat berapa jam? Iya, saya Netflix 4 sehari. Berarti berapa kali jam itu? Berapa jam itu satunya? Iya juga ya mas. Coba 1 jam, setengah jam kan, satu juz ya udah bisa lah gitu, pelan-pelan itu berapa kali berhenti itu kan. Lumayan ya. Iya kalau diambil hikmahnya sih, cuman ya masalah perasaan yang susah. Iya. Gitu loh mas. Keluarga ya mas ya. Keluarga. Apalagi ada ini ya, kalau semisal pantangannya mungkin diri sendiri mah bablas ya.
Kalau begal atau begal ini ya. Itu nah ini soalnya orang lain ya. Ya, ini lebih berat ya. Resiko itu kalau seperti apa bilang Mas Yuda bilang, risiko terhadap diri sendiri kita sih nggak jadi masalah. Itu begal segala macam ya udah, kan toh ibaratnya ya apes-apesnya kan kita sendiri gitu loh, berarti kan tantangan itu masih bisa kita tempuh. Tapi ketika sudah berhubungan dengan keluarga, orang tua, kemudian orang-orang rumah, anak segala macam, itu berpikir berapa kali lipat gitu loh Mas. Itu sih yang paling berat. Bukan masalah transportasi aja kan. Sekarang transportasi kemarin sih masih bisa itu ya. Kali itu kan kayaknya lebih susah sekarang gitu. Dia kalinya. Tapi ya itu pemikirannya itu soal resiko terhadap orang-orang di rumah. Jadi campaign-nya pemerintah hashtag di rumah aja itu emang benar-benar harus dilakuin ya Mas ya, bagi orang-orang yang memang punya kelebihan, punya kesempatan tinggal sama keluarga ya Mas ya. Oh iya sih, bagi saya memang harus tinggal di rumah, karena saya juga kalau balik Mas nggak pernah keluar. Saya benar-benar di rumah aja gitu dan selain menghargai orang-orang lain, menghargai orang lain terhadap diri saya gitu yang baru dari Jakarta. Cuman kan kalau di sini ya udahlah, intinya saya harus benar-benar sabar. Harus sabar ya. Sabar. Ya, sabar. Walaupun besok juga sih. Nah, tapi ya gimana lagi gitu. Ini karena gini. Kalau dipikir-pikir ya, kita sayang keluarga untuk saat itu tuh berbeda Mas. Itu justru mungkin harus menjauh, bukan mendekat. Nah itu perspektifnya. Kalau kita sayang keluarga ya berarti kita jangan pulang gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak sayang keluarga silahkan aja pulang. Gitu. Walaupun itu kelihatannya tidak sesuai ya Mas. Ya sekarang saya sudah kedatangan narasumber, pengamat kebijakan publik, transportasi dan media birokrasi. Mas Yari gimana Mas Yari? Oh Mas Yari nggak mau. Ya udah 12 menit 26 menit. Soalnya ya Mas ya. Oh belum deh. Kolabnya nanti. Tetap di rumah aja. Ayo.